Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Santria dalam mata pelajaran kimia. Oke, hari ini kita akan membahas bab 2, yaitu lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Tapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lambang unsur. Oke. Sebelum kita bahas apa sih lambangnya, kita bahas dulu apa sih itu unsur. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih kecil atau tidak dapat diubah menjadi zat kimia lain dengan menggunakan metode kimia biasa. Contoh yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari: besi, aluminium, emas, perak, dan masih banyak lain lagi. Kemudian secara umum pada zaman dahulu kala pengelompokan unsur itu dibagi dua, yaitu logam dan non-logam. Logam itu sifatnya dapat mengantarkan listrik dan panas. Contoh unsur logam: baja, besi, seng, aluminium, tembaga, emas, perak, dan sebagainya. Kalau unsur non-logam itu sifatnya tidak dapat mengantarkan listrik dan panas atau sifatnya isolator. Kalau yang logam tadi sifatnya konduktor. Contoh unsur non-logam itu adalah hidrogen, oksigen, karbon, dan helium. Selanjutnya berikutnya adalah unsur semi logam. Sifatnya itu berada di antara logam dan non-logam, yang sewaktu-waktu dapat menghantarkan listrik dan waktu yang lain tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya germanium dan silikon. Mungkin anak-anak sering mendengar silikon yang sering dipakai sekarang ini. Bisa untuk kecantikan, misalnya untuk wajah, ya, itu adalah bahan dari silikon. Ini adalah penggolongan unsur yang sudah disusun berdasarkan periode dan golongannya. Oke, kita bahas sejarah penulisan lambang unsur. Itu dibagi menjadi 3, yaitu era alkimia, yang kedua menurut Dalton, yang ketiga menurut Berzelius. Oke, kita bahas yang pertama, yaitu era alkimia. Ini ditemukan pada pada tahun sekitar 2 sampai 7 Masehi. Contohnya lambang unsur kami. Jadi dia lebih lambangnya berupa gambar yang ada di lingkungan sekitar manusia pada zaman itu. Contoh lambang unsur emas, kemudian seperti bulan sabit itu adalah lambang perak, dan seterusnya. Kemudian menurut Dalton, ini yang kedua, sejarah penulisan lambang unsur, dia menggambarkan atau melambangkan lambang unsur itu berupa lingkaran tapi diberi tanda yang berbeda-beda. Oke, ini contohnya. Oke, maaf. Berikutnya adalah menurut Berzelius. Berzelius itu melambangkan unsur itu dengan menggunakan huruf, ya. Ini lambang unsur yang dikeluarkan oleh teori Berzelius ini, itulah yang dipakai sampai sekarang. Kenapa? Karena dia lebih mudah, karena dia simbolnya berupa huruf. Penulisan lambang unsur menurut Berzelius itu dibagi 2 bagian. Yang pertama, setiap unsur itu disimbolkan dengan
bisa disimbolkan dengan satu atau dua huruf yang diambil dari nama Latin. Kalau dia ditulis dengan satu huruf, maka ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Contoh, karbon, simbolnya ditulis dengan C. Hidrogen, simbolnya H. Tapi jika ditulis dengan dua huruf, maka huruf pertama ditulis dengan huruf besar dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contoh, besi, simbolnya adalah Fe. Natrium, simbolnya Na. Berikut adalah contoh lambang unsur dan versi Berzelius. Untuk sekian dulu materi kita hari ini. Mohon anak-anak dipelajari lebih lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.